Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syahrir Faridi dalam acara AD Project Podcast Bapeda Kabupaten Tangerang, sesi infrastruktur forum. Eh, dalam 30 menit ke depan kita akan membahas rencana pembangunan Kabupaten Tangerang 2024-2026. Telah hadir bersama saya Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang, Bapak Ujang Sudartono. Assalamualaikum Pak, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ya, insya Allah sehat. ya, eh, dalam cuaca yang dingin-dingin ini Pak, kayaknya kita agak bersemangat juga tuh membahas rencana pembangunan daerah Kabupaten Tangerang Pak ya. Kalau nggak salah kemarin sudah ada ekspos Pak ya, Ya, ekspos rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026. 26. Eh, dasar hukumnya apa ya Pak? Jadi dasar hukumnya begini. Ini karena sehubungan adanya Inmendagri nomor 52 tahun 2022, karena ini berkaitan dengan rencana pemilu serentak ya. Oh iya iya. Kita kan 2024 ada pemilihan umum secara serentak. Kemudian juga ada bupati wali kota itu diserentakkan. Sementara kalau kita mengacu ke jabatan Pak Bupati sekarang, beliau itu habis di tahun 2023. 2023 ya Pak. Jadi ada masa transisi kekosongan di sana. Berapa bulan ya Pak? Kalau lihat itu ya, kita lihat pemilu itu kan 2024 rencananya November ya. Jadi kalau November mungkin selesai 2025. 2025. Januari atau April. Itu kemudian masa transisi pasti kan untuk para kepala daerah yang baru tidak bisa langsung nyusun di situ karena ada waktu. Jadi makanya kita diwajibkan setiap daerah itu yang bupati wali kotanya yang masa jabatannya berakhir di tahun 2023 berkewajiban menyusun rencana pembangunan daerah 2024-2026. Oh ini berarti peraturan baru Pak ya? Ya, Inmendagri nomor 52 2022 gitu. Nah, makanya saya agak bingung, kok ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya, ya memang menarik sebenarnya karena yang menjadi dasar acuannya karena memang ada rencana pemilu 2024. Itu sebenarnya jadi acuan dasar buat pemerintah kabupaten kota, provinsi juga untuk bisa menyusun RPD 2024-2026. Jadi semua dari tingkat provinsi ke kabupaten itu sudah membuat Pak ya? Ya, kita ditargetkan memang di 2023 timeline itu kalau nggak salah Maret itu harus sudah di sudah palu lah itu kasarnya. Ini berbenturan nggak Pak dengan RPJMN, RPJMP? Oh enggak, karena memang rencana pembangunan daerah 2024-2026 itu mengacu ke rencana pembangunan daerah jangka panjang. Dan ini juga harus sinkron dengan provinsi, juga dengan pusat. Jadi sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada masalah lah kalau dari sisi program sebenarnya harus sinkron semuanya. Karena biasanya apalagi kita yang ada di daerah, yang menjadi acuan kita pasti RPJMN dan RPJMD provinsi. Ya. Ini melanjutkan atau membuat baru Pak pada RPJ RPD tahun 2004-2026 ini? Sesuai dengan masa jabatan Pak Bupati kita kan berakhir di 2023. Nah, RPJMD beliau juga selesai di 2023. Tapi RPJPD kita itu sampai 2025. Jadi penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Tangerang pertama mengacu ke RPJPD 2005 sampai 2025. Kemudian juga kita mengacu ke RPJPD sama RPJMD-nya provinsi dan mengacu ke RPJMN pusat. Jadi ini sebenarnya nggak melanjutkan Pak ya? Enggak sebenarnya karena kebetulan kita sudah menyusun RPJPD itu sampai 2025. Cuma memang ada 1 tahun transisi di mana kita kan menyusun rencana pembangunan daerah ini RPD ini 2024-2026. Sementara RPJPD kita
2005 sampai 2025. Jadi ada transisi 1 tahun tuh. Ini yang sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Kita tinggal menyesuaikan saja. Karena nanti kita bisa melihat RPJPD-nya provinsi sama RPJMN-nya pemerintah pusat. Jadi kita masih punya kapstok Pak ya. Oh ya, nggak mungkin nggak lah kalau gitu. Artinya kita tidak membuat istilahnya mengada-ada atau membuat yang baru Pak ya. Nah, dalam rencana pembangunan 2024-2026 ini fokusnya akan diarahkan kemana Pak? Jadi kita masih melanjutkan sebenarnya mengacu ke RPJPD 2005 sampai 2025. Jadi isu strategis kita masih sebenarnya berlanjut sih. Lanjut ya. Karena kita pertama fokus yang menjadi inti permasalahan kita pertama adalah mengacu ke dinamika perencanaan ya, karena adanya pemilu 2024. Yang kedua juga kita melihat perkembangan yang terjadi di Kabupaten Tangerang pasca pandemi. Kita mengalami pandemi COVID 2019-2021 gitu kan. Yang terberat di 2020 kita pun sampai anjlok lah ya. Pertumbuhan ekonomi kita minus. Jadi sebenarnya beberapa yang akan kita lakukan ke depan di rencana pembangunan daerah 2024-2026 tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan isu strategis yang berkembang setelah pandemi COVID. Pertama, ekonomi ya, dari sisi daya saing, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Tangerang lebih baik lagi, bisa bangkit setelah pasca pandemi. Kemudian juga dari sisi ekonomi juga kita tahu sendiri lah, pada saat pandemi itu ada beberapa industri yang tutup di kita kan, kemudian juga ada banyak PHK. Tapi di satu sektor UMKM, IKM justru bisa berkembang gitu kan. Nah ini yang sebenarnya jadi salah satu potensi kita, bagaimana kebijakan pemerintah daerah ini bisa mengembangkan ekonomi yang berkembang di sektor UMKM dan IKM. Karena kita tahu sendiri dari pada saat terjadinya pandemi justru sektor ini menjadi salah satu penopang ya itu dia. Jadi salah satu penopang yang kita dulu nggak pernah memikirkan sebenarnya kan, tapi fokus kita ke industri ya ini terlihat dengan nyata. Jadi ini yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat ke depan sehingga bisa lebih meningkat, lebih baik lagi. Dan tentu saja kita nggak bisa lepas dari perkembangan teknologi ya. Dengan pandemi COVID itu kan tatap muka itu jadi hampir tidak ada, tapi kita berkembang di era digital. Sadari itu ya, efek positifnya sangat besar ternyata. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan setelah pasca pandemi ini, pemanfaatan teknologi justru bisa kita manfaatkan untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perekonomian dan lain sebagainya. Itu dari sisi daya saing. Kemudian juga kita juga akan mencoba menyeimbangkan antara kondisi lingkungan hidup dengan pola-pola pembangunan yang ada. Karena harus kita sadari dengan perkembangan perubahan iklim yang sangat cepat sekarang itu kan, banyak iklim-iklim yang kita tidak perkirakan ya. Nah, kita harus bisa melihat ke depan itu bagaimana pola-pola pemanfaatan ruang itu bisa mengacu kepada daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga kita bisa mengantisipasi. Karena gini, Tangerang itu kan daerahnya daerah dataran rendah ya. Banyak daerah-daerah yang cekungan air atau daerah tangkapan air kemudian berkembang sekarang menjadi kawasan perumahan, kawasan industri. Nah ini harus kita antisipasi ke depan. Kalau daerah catchment area ini berubah jadi kawasan industri atau kawasan perumahan, kita harus bisa memperhitungkan. Kan sekarang itu daerah yang dulunya nggak pernah banjir jadi banjir. Nah ini yang harus kita antisipasi, sehingga ke depan kita harus bisa melihat bagaimana pola pembangunan itu lebih memihak kepada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Bukan tidak mungkin nanti ada perubahan tata ruang Pak ya? Saya rasa kalau perubahan tata ruang kan kita sudah melakukan perubahan ya 2020.
kita baru bisa berubah lagi 5 tahun. Oh, berarti ini hanya sifatnya hanya Iya, jadi kita gini, menyesuaikan dalam dalam arti kata kita harus bisa mengantisipasi dari perencanaan yang sudah ditetapkan dan kondisi daya dukung lingkungan yang ada, kita harus ngapain sehingga kita bisa melakukan minimalisir terhadap dampak dari perubahan iklim yang iklim. terjadi. Itu ke depan yang ingin kita lakukan juga. Salah satu contoh kecil itu yang kita berhasil melakukan adalah apa yang kita lakukan di Ketapang. Ketapang itu menjadi salah satu bentuk kolaborasi atau integrasi antar berbagai sektor. Di sana infrastruktur, ekonomi, kemudian sosial budaya yang kita lakukan secara bersamaan pada satu tempat. Ternyata itu juga bisa memberikan perubahan lingkungan yang cukup signifikan, walaupun skalanya mikro gitu ya, skalanya skala kecil, tapi ini menjadi salah satu pemantik kita untuk bisa mengembangkan ini ke depan lebih baik lagi gitu. Di samping tentu saja yang menciptakan pelayanan pemerintahnya lebih baik lagi lah, sehingga akses masyarakat lebih mudah. Mungkin ke depan bisa saja kita memecah pelayanan itu di beberapa tempat, sehingga masyarakat tuh nggak perlu harus selalu datang ke 3 rakaat gitu. Sekarang memang udah saatnya, Pak ya. Ya, jemput bola ya. Udah saatnya dan kita harus memanfaatkan teknologi kan untuk itu. Jadi di sisi pemerintahan mungkin akan banyak aplikasi implementasi teknologi untuk mempermudah pekerjaan gitu ya. Ya seperti ya, rencana juga smart city itu Pak ya. Ya, itu salah satu bagiannya lah dari keseluruhan yang lebih besar ya. Itu masalah isu kesehatan, pendidikan dan pengangguran kayaknya masih cukup menarik Pak untuk tahun 2023, 24, 25, 26 tuh Pak. Karena kan kita ini kan kalau dari kabar-kabar media masa ya kita kan selalu dibayangi oleh apa nih? Tingkat krisis ekonomi yang global begitu Pak. Ya sebenarnya gini, kalau kita bicara tingkat pengangguran, seolah-olah Kabupaten Tangerang tuh nggak pernah ngapa-ngapain. Iya. Saya hanya ingin meluruskan sama pandangan Pak Planner gitu kan, bahwa yang harus diperhatikan mengatasi tingkat pengangguran itu tidak hanya dilihat dari jumlah angkatan kerja yang tersedia. Kita harus melihat juga berapa besar sebenarnya urbanisasi kita. Nah ini yang jarang. Ini kan yang jarang dilihat orang kan. Urbanisasi Tangerang itu cukup tinggi. Katakanlah misalkan 100.000 per tahun. Iya. Kan? Anggaplah dari 100.000 itu kan hampir sebenarnya hampir 100.000 juga lapangan pekerjaan yang kita siapkan gitu kan. Sementara kondisi existing misalkan kita punya angkatan kerja yang harus disiapkan tempat kerjanya itu anggaplah 50.000. Ditambah urbanisasi totalnya udah 150.000 kan. Ya harus kita siapkan angkatan kerja. Tapi dari sisi kemampuan anggaran kita misalkan cuma bisa mampu 70.000. Ini kan kita menyisakan sisa 70.000. Hanya 1 tahun ini. Tahun depan tambah lagi urbanisasi 100.000. Jadi seolah-olah kalau kita lihat tren angka pengangguran kita, tingkat pengangguran terbuka gitu kan. Ini kita pemerintah itu nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, ini saya hanya ingin ajak para planner lihat dari sisi yang lain. Karena kita hanya nggak bisa melihat dari satu sisi saja. Iya. Urbanisasi ini memberikan tingkat kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar. Iya. Jadi kadang-kadang kita nggak sebanding. Kalau misalkan kita ngatasi 10.000, yang datang 10.000. Jadi seolah-olah kita nggak ngapa-ngapain. Masih ada 10.000 lagi. Itu. Dan itu kita juga kan tidak bisa melarang ya orang datang ke Tangerang begitu. Mana nggak ada lah di daerah di Indonesia. Orang mau datang ke daerah lain dilarang kan nggak mungkin juga. Gitu. Artinya memang persoalan ketenaga kerjaan memang masih terus ada. Kita memang merencanakan dengan teman-teman di Snaker berkaitan dengan ketenaga kerjaan ini, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan beberapa sektor. Karena kan yang urusan tenaga kerja ini sebenarnya tidak hanya dinas tenaga kerja. Indan juga melakukan beberapa pelatihan berkaitan dengan wirausaha baru. Sebenarnya ini kan memberikan peluang kerja, memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan usaha.
di Disnaker juga ada, di koperasi juga ada berkaitan UMKM. Ini yang sedang kita coba susun dengan teman-teman Disnaker. Pertama adalah database-nya. Biar nanti kalau masyarakat mempertanyakan atau ada wartawan LSM mempertanyakan, kita punya database yang jelas. Dari sisi UMKM berapa tenaga kerja yang terserap, dari sisi sektor yang lain berapa, apa yang sudah dilakukan. Iya, apa yang sudah dilakukan. Di samping itu juga, itu baru satu sisi. Kita menyiapkan teman-teman di Snaker ini nanti kolaborasi dengan sektor industri. Kan kita punya beberapa BLK nih, Balai Latihan Kerja. Nah, ke depan itu mungkin basisnya polanya akan dilakukan perubahan. Jadi apa yang dilakukan pelatihan oleh Disnaker itu adalah sesuai dengan permintaan dari industri. Iya, permintaan pasar. Karena rata-rata, mohon maaf bukan saya mengecilkan para planner gitu ya. Lulusan universitas kita kan hampir belum siap kerja ya. Iya. Kadang-kadang jadi industri itu kalau menyerap tenaga kerja dia harus melakukan pelatihan, harus melakukan edukasi, prosesnya panjang lagi. Prosesnya jadi panjang. Nah, saya berharap ini bisa diinisiasi oleh teman-teman di Snaker, sehingga nanti kebutuhan tenaga kerja itu betul-betul link and match lah. Iya. Pas. Jadi industri butuh ini, nah kita siapkan. Karena kan kita harusnya teman-teman juga bisa melihat perkembangan ya di kita, walaupun pandemi tapi investasi masih tetap jalan, alhamdulillah. Itu harus disyukuri gitu kan. Kan investasi tahun, misalkan ada salah satu perusahaan tahun 2022 nih, ada perusahaan dari Jerman mau bikin industri perkapalan. Dia butuh tenaga kerja 200.000. Industrinya baru selesai dibangun 2025 misalkan selesai. Sehingga kan kelihatan tuh 2025 dia butuh tenaga kerja ini. Nah, sekarang teman-teman kita mencoba polanya, teman-teman di Snaker harus sudah melihat itu. Sehingga dia akan mulai operasi misalkan 2025 bulan Januari. Berarti 2024 sudah disiapkan kebutuhan tenaga kerjanya. Sehingga begitu di operasional itu langsung sudah bisa kita penuhi. Kalau melihat contoh itu berarti ya banyak sektor Pak ya. Banyak, memang sangat banyak sektor sekali yang terlibat. Dinas pendidikan segala macam. Iyalah pasti itu. Ada target Pak penurunan tingkat pengangguran ke depan. Kalau melihat target yang kita pasang di rencana pembangunan daerah, memang kita mengharapkan bahwa tingkat pengangguran kita itu turun lah ya ke depan, tapi ini memang menjadi target kita. Kita sih berharapnya di tahun 2023 kondisi 2021 itu tingkat TPT kita 9,06%. 2022 menjelang akhir tahun ini kurang lebih sekitar hampir 7,8%. Udah lumayan kita turunkan. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa 7% lah, atau 7,4, 7,3 gitu, atau 7,5. Karena kenapa saya bilang kecil sekali penurunannya kalau dilihat itu, karena untuk mengatasi pengangguran 100.000 orang itu bukan hal yang mudah, dan biayanya juga nggak cukup kecil, besar, melibatkan banyak stakeholder. Itu yang perlu kita persiapkan. Nah, tadi kita melihat dari sektor tenaga kerja Pak ya. Dari sektor pendidikan ada perubahan nanti ke depan? Kalau pendidikan sebenarnya gap antara pendidikan di Kabupaten Tangerang adalah, kalau teman-teman planner bisa melihat data yang ada, jumlah SMP kita tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan sekolah dasar. SD kita tuh negeri itu sekitar 900 lebih. Kalau ditotalkan dengan swasta mungkin sekitar 1.200 atau 1.300. SMP negeri kita cuma sekitar 90. Jadi ini nggak sebanding kan? Sementara di sisi kita, kalau membangun sekolah itu nggak 1 tahun langsung bisa dipakai gitu kan? Nggak seperti pensiun Pak ya? Iya. Membangun sekolah tuh mungkin bangunan tahun ini baru pengadaan tanah, tahun depan baru bangunan, kemudian pengadaan metode. 2 tahun lah baru bisa dipakai. Sementara tingkat kebutuhan
peserta didik kan ya seperti itu. Jadi yang ingin kita lakukan adalah bagaimana teman-teman sekolah khususnya di tingkat SMP ini bisa memanfaatkan teknologi. Kan bisa saja dengan melakukan pola perubahan seperti blended learning gitu kan. Jadi sebagian belajar di sekolah, sebagian belajar di rumah dengan teknologi yang ada seperti sekarang. Itu kita bisa menerima jumlah siswanya 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan awalnya kita cuma punya 90 sekolah kan, sekolah SMP katakan, dengan kita bisa melakukan blended learning, kita bisa setidaknya 2 kali lipat menerima jumlah siswanya. Itu yang mungkin ingin kita coba terapkan itu di depan gitu ya, kemudian hari. Cuma memang yang disampaikan Mas Faridi tadi, bahwa ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Iya. Kita perlu kolaborasi dari teman-teman institusi pendidikan. Bagaimana teman-teman institusi pendidikan yang lebih banyak riset gitu kan ya, itu bisa membantu kita di sektor pendidikan. Atau juga dari pemerhati pendidikan lah. Bagaimana kita bisa berkolaborasi melaksanakan ini sehingga cakupan pelayanan pendidikan kita meningkat. Iya. Ya nggak bisa dilakukan. Ya secara konvensional harus kita harus kita udah nggak bisa lagi melakukan konvensional karena buat membangun saja kita beli tanah dulu belum ngebangun, belum nanti menyiapkan daya manusia gurunya kan. Nah, itu. Jadi memang zaman sekarang ini kita harus penuh inovasi Pak ya. Baik dari kitanya sebagai pemerintah, masyarakatnya. Ya kalau nggak begitu uang yang kita miliki nggak cukup Pak ya. Ya banyak hal yang harus karena banyak hal, banyak sektor yang harus kita perbaiki, yang harus kita tingkatkan pelayanannya, sementara ketersediaan anggaran kita terbatas. Iya. Walaupun dikatakan Kabupaten Tangerang sudah bisa dapat PAD 7T gitu kan. Tapi ya kenyataan masih ada yang kurang saja. Iya. Ini menarik ini soal PAD ya. Kita 7T. Mungkin dalam tahun 2024 sampai 2026 ada rencana peningkatan atau ditingkatkan itu bagaimana Pak? Ya kita memang berencana untuk bisa meningkatkan PAD kita sampai berapa? Sekitar sampai 8 mungkin ya. Diharapkan 2022 akhir 2023 mungkin sudah bisa sampai 8 kali ya. Mungkin 2026 kita bisa sampai 9 Pak ya. Tergantung nanti bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Kalau dilihat dari PAD PAD resmi daerahnya, sebenarnya kita sudah termasuk pemerintah daerah yang mandiri. Karena PAD daerah kita lebih di atas 50%. 50% ya. Ya kalau melihat potensi kayaknya mudah Pak ya, bisa sampai 10T tahun 2026. Ya kita lihatlah perkembangannya, karena di sisi sektor jasa itu menjadi salah satu yang sangat potensi ya, karena kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi kalau jasa. Iya. Terutama kalau yang berkaitan dengan internet. Ketersediaan AIS-BSD itu menjadi salah satu sumber pendapatan kita sebenarnya. Kalau ya mudah-mudahan aja kondisinya ke depan itu semakin baik lah ya. Kalau di televisi itu dikatakan ada running fact itu kan, Presiden Jokowi akan mencabut PPKM di Januari 2024. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar buat kita di Kabupaten Tangerang khususnya untuk bisa perekonomiannya menggeliat lebih baik lagi ke depan. Terutama di sektor jasa Pak ya. Ya. Nah, mau tidak mau jasa itu harus menjadi melihat kondisi Kabupaten Tangerang sekarang ini menjadi satu potensi untuk bisa dikembangkan. Ya kita itu harusnya sudah mulai beralih orientasinya. Kenapa? Dari sisi industri kita sudah mulai mendekati titik jenuh dengan tingkat UMR yang sudah tinggi gitu kan. Berapa sekarang? 4,3 4,5 gitu kan. Apalagi nanti tahun depan udah ada kebijakan baru lagi juga UMR meningkat lagi. Jadi
industri juga sudah melihat sudah ada titik Iya. temu gitu kan. Beberapa industri Tangerang sudah ada yang pindah ke Sudah Jawa pindah. Tengah gitu kan, ke Jawa Timur. Dan ini sudah menjadi salah satu yang ditangkap oleh Pak Bupati, sehingga mungkin kita ke depan itu akan bisa merencanakan pengembangan wilayah berbasis jasa, Jasa, termasuk pariwisata di situ. termasuk pariwisata. Salah satu contohnya adalah yang sudah kita lakukan dengan pengembangan PIK 2. PIK 2. Kalau kita lihat pengembangan PIK 2, kita bisa lihat tuh berapa ratus ribu sektor jasa yang Iya. dibutuhkan. Nggak usah terlalu besar aja. Sebagian hampir rata-rata semua gedung di PIK 2 itu pakai AC. Iya. Berapa banyak kita butuh jasa servis AC? Hmm. Itu satu hal Iya. kecil saja. Hal kecil. Nah, itu yang harus kita lihat juga tuh. Jadi Hmm. peluang di sektor jasa mungkin ke depan akan lebih banyak dibandingkan peluang bekerja di sektor Iya. industri dengan pola-pola kebijakan pemanfaatan ruang yang ada. Apalagi bakal ini juga banyak spot-spot industri atau wilayah-wilayah ekonomi yang sudah mulai tumbuh, Pak ya. Ya, Ya, kita lihat saja mungkin sudah mulai di Citra sudah mulai tumbuh. ya, Artinya memang pendapatan dari sektor jasa juga ya. sangat menjanjikan. Nah, perubahan orientasi itu Pak dari industri ke jasa ini juga kan tidak bisa serta-merta Pak. Iya, Iya kan. Ada proses dan yang kita khawatirkan dalam proses itu ada beberapa hal yang masyarakat yang tidak siap, pada akhirnya menimbulkan itu tadi pengangguran, Betul. kemudian kemiskinan. Ya. Nah, bagaimana menekan itu Pak? Ini yang sedang kita siapkan ke depan. Jadi memang saya bilang tadi bahwa ini bukan kerja sendiri. Jadi di sesi OPD juga ini bukan kerja satu OPD. Iya. Tapi kami akan mencoba bagaimana mengkolaborasikan, mensinergikan antara satu OPD dengan OPD yang lain, Iya. sehingga hasilnya bisa lebih bagus. Salah satu contoh kolaborasi OPD dan sinergi antara pemerintah dengan sektor swasta itu apa yang kita lakukan di Tapang Mau. Kita kan kolaborasi di sana, ada yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakatnya, ada dinas koperasi, ada dinas perindustrian, ada dinas pariwisata, mengembangkan budaya di sana, gitu loh. Kemudian dari sisi infrastruktur ada di BMSDH, ada tata ruang, ada Perkin, macam-macam lah. Bahkan BUMN pun ada yang terlibat di sana. Iya. Jadi ini menjadi salah satu rencana kita, keberhasilan kita di Ketapang, dan ingin kita implementasikan di sektor-sektor yang lain. Gitu. Tapi kita yakin Pak ya bahwa kerjasama antar OPD itu bisa berjalan ya dengan contoh Ketapang tadi Pak ya. Saya yakin sih ini bisa berjalan. Cuma memang di beberapa tempat komitmen pimpinan itu menjadi salah satu faktor yang kuat untuk bisa menjalankan ini. Tapi saya yakin dengan kesamaan visi dari masing-masing teman-teman di OPD, why not gitu loh. Iya. Saya rasa tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan kalau kita sudah punya visi yang sama, pola pandang yang sama, dan kepentingan yang sama untuk melihat kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Saya rasa bisa diwujudkan. Ya terkadang kan itu tadi Pak, ada saja yang tidak satu frekuensi begitu Pak ya. Kalau itu sih pasti lumrah lah, pasti ada lah yang begitu mah. Karena nggak mungkin semuanya juga smooth gitu ya. Dalam 2024-2026 Pak, isu strategis apa lagi yang menjadi pemikiran dari pemerintah Kabupaten Tangerang? Kita masih mau menyelesaikan RSUD 3 Rakyat. Kita berharap tahun ini dibangun, pertengahan tahun 2023 sudah bisa selesai. Kemudian nanti kalau bekerja sama dengan Dinkes itu disiapkan sumber daya manusianya sehingga bisa operasional dengan segera. Sehingga dari sisi kesehatan masyarakat tuh untuk wilayah tengah ya, kita kalau saya boleh sebutkan tengah itu gak usah jauh-jauh ya, yang dari Tiga Raksa dari mana itu bisa
3 desa. Jadi kalau itu berjalan berarti Kabupaten Tangerang itu salah satu daerah yang sudah punya 4 rumah sakit umum Dan ini daerah. paling keren ini Pak. Ya, terus juga kita eh, kedua akan melakukan beberapa penataan kawasan permukiman. Ini basisnya kolaborasi yang saya sampaikan tadi. Yang polanya ketapang itu. Ya, jadi ini melibatkan beberapa OPD, kemudian juga nanti ada BUMD atau juga ada BUMN terlibat di sana, sektor swasta maupun pemerintah pusat. Ini sedang kita siapkan beberapa skema sama plot-plotnya gitu kan. Terus juga di sisi transportasi dengan pandemi COVID, kita fokus di penanganan pandemi COVID 2019-2020. Jadi kondisi jalan kita juga banyak mengalami perubahan. Jadi tahun ini sesuai dengan kebijakan Pak Bupati, kita juga akan mengoptimalkan kembali jalan-jalan yang sudah rusak. Di samping ada 2 program nasional yang di kita itu berkaitan dengan flyover Cisauk sama underpass Bitung. Ini tetap akan kita prioritaskan di samping beberapa kegiatan perbaikan rehabilitasi jalan yang lokal. Kemudian juga penanganan banjir yang saya sampaikan tadi. Ini yang akan kita coba seimbangkan sebenarnya bagaimana daya dukung lingkungan yang ada kita sinergikan dengan pola-pola rencana pembangunan. Contohnya kan yang sering banjir itu di Gelam, Sukabumi. Ini yang coba kita akan tanggulangi. Kita sudah berkonsultasi dengan teman, kebetulan mudah-mudahan di tahun depan itu pendampingannya berjalan ya. Kita dapat bantuan dari Blue Deal. Jadi Blue Deal ini salah satu organisasi di Nederland yang akan membantu kita dalam perencanaan penanganan sumber daya air khususnya untuk daerah-daerah kawasan yang banjir. Tapi kalau saya melihatnya sebenarnya kita ini belum punya blueprint drainase keseluruhan. Jadi saya sampaikan tadi, kalau kita tangani parsial, mungkin selesai parsial di sini, tapi kita memindahkan di tempat lain gitu. Dan persoalan air itu kan nggak hanya satu titik. Iya, kan air itu selalu mengikuti ruang gitu kan. Di mana di sini dihalangi, dia akan mengalir ke tempat yang lain kemudian. Nah, ini yang harus kita siapkan ke depan. Itu beberapa program strategis. Di samping juga ada beberapa pembangunan seperti gedung Diskominfo. Itu akan kita siapkan. Mudah-mudahan ini juga bisa berjalan lancar seluruhnya. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, dalam RPJMD Bupati sudah berapa persen Pak terpenuhi sampai 5 tahun dalam 5 tahun ini? Sudah sampai 100% kan? Kalau RPJMD keseluruhan ya, kan kita punya 10 program unggulan. Jadi rata-rata sudah di atas 80% ya. Jadi kita memang harusnya udah selesai nih. Harusnya udah selesai. Jadi begitu di akhir tahun 2023 itu kita sudah tinggal melihat melakukan beberapa perbaikan. Gitu. Tapi karena saya bukan mengkambing hitamkan COVID gitu ya. Tapi pandemi COVID ini juga memberikan kita untuk melakukan beberapa perubahan penganggaran. Sehingga ya kita akan coba, dan bukan mencoba ya, memang akan menyelesaikan semua sisa-sisa RPJMD itu di tahun 2023. Ya. Makanya kebijakan Pak Bupati berkaitan dengan jalan itu lebih kita utamakan dulu semuanya ya. Tapi bukan berarti mengesampingkan target-target yang lain. Target yang lain tetap ada, dan insya Allah di akhir 2023 atau di akhir masa jabatan Pak Bupati semua program unggulan dan target di RPJMD sudah selesai. Amin. Pertama kita berdoa dan berharap semoga apa yang diinginkan bisa tercapai Pak ya. Amin, amin. Pak Kaban, ya kayaknya waktu yang disediakan masih kurang Pak. Oh gitu ya. Tapi ya apa boleh buat, karena memang kita punya keterbatasan waktu. Insya Allah nanti kita sambung lagi dalam tema yang berbeda, atau mungkin nanti kita lanjutkan membahas rencana pembangunan daerah ini Pak. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga kepada Mas Parede, para sobat planner yang ada di Kabupaten Tangerang maupun di luar Kabupaten Tangerang.
Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada para planner bahwa apa-apa yang direncanakan di Kabupaten Tangerang berkaitan dengan RPD 2024-2026 itu juga bisa menjadi bahan masukan buat kami bagi para planner yang ingin memberikan saran masukan untuk penyempurnaan rencana pembangunan daerah RPD 2024-2026. Kami sangat menunggu sekali saran masukannya kalau memang ada yang ingin memberikan saran masukan yang membangun bagi penyempurnaan RPD yang akan kita selesaikan karena harus sudah diperkadakan di bulan Maret 2023. Oke, sahabat planner, cukup banyak yang sudah kita bahas dengan Pak Kaban, mulai dari soal perencanaan yang akan datang maupun yang sudah dilakukan. Demikian sobat planner, nanti kita akan jumpa lagi dalam tema dan waktu yang berbeda, insya Allah dengan isu-isu yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.